A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan nikmatnya lah kita masih bisa kembali lagi untuk saling mengingatkan satu sama lain. Tujuannya adalah agar kita sama-sama menguatkan iman kita kepada Allah dan selalu banyak mengintrospeksi diri kita supaya kita kembali ke jalan Allah. Dan yang kedua, marilah kita sanjungkan sholawat beserta salam kita atas junjungan besar kita, Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah. Apakah dengan kita mengaku beriman kepada Allah langsung beres dan tuntas? Tentu belum. Kenapa? Karena barang siapa saja, orang mana saja yang mengaku beriman kepada Allah, tentulah Allah akan memberikan ujian kepadanya terlebih dahulu. Kenapa? Karena pengen tahu sebatas mana kesungguhan keimanan kepada Allah itu. Sekuat apa keimanan kepada Allah itu, dan kondisi seperti apa dia beriman kepada Allah ini. Ada orang yang diuji sedikit saja, imannya sudah mulai luntur dan hilang, kembali lagi kepada jalan kesesatan. Ada orang yang memang dia mengaku beriman kepada Allah, tahan banting, kuat uji, dia tetap bertahan, istiqomah di jalan Allah. Apapun ujian, apapun rintangan, yang jelas fokus dan lurus, tetap beriman kepada Allah. Sebagaimana kita lihat firman Allah, suratnya surat ke-29, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Yang artinya adalah alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Hadirin yang dimuliakan Allah, artinya bahwa dengan kita mengaku beriman kepada Allah ini, dengan kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah ini, apakah dibiarkan begitu saja oleh Allah? Seakan-akan begini, seolah-olah, ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Lalu jawab Allah, iya ya, kamu hambaku,
kamu iman kepadaku? Iya. Tidak. Allah katakan, apakah manusia mengira dengan cukup mengatakan beriman bebas, tuntas, selesai dan beres? Tidak. Kenapa? Allah pengen uji dulu. Betulkah dia beriman kepada Allah? Sungguh-sungguhkah dia beriman kepada Allah ini? Terkadang kan kita lihat, kan sifat orang itu kan ada 3. 1, betul dia beriman kepada Allah. 2, munafik, berpura-pura seolah-olah dia dekat kepada Allah padahal tidak. Yang ketiga lebih parah, yaitu orang yang kafir. Jelas yang dikhawatirkan kita masuk bagian yang kedua. Pura-pura kita iman kepada Allah, pura-pura kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi nyata dalam kehidupan tidak. Allah pengen mengetes, Allah pengen menguji orang yang benar beriman kepada Allah ini. Dalam situasi dan kondisi apapun diujilah oleh Allah. Ujiannya di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya mulai dari ayat yang ke-153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Pertama, orang-orang yang satu dia memohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Lalu orang yang sabar itu bersama Allah satu. Artinya dalam kehidupan dia berdoa, dia sabar, lalu dia menegakkan sholat. Orang yang sabar inilah Allah katakan orang yang bersama Allah. Artinya apa? Artinya dengan diberikan ujian oleh Allah, bermacam-macam ujian, beda bentuk, beda ujian. Ada, kalau kita lanjutkan di Al-Baqarah tadi itu, bentuknya kelaparan, bentuknya kekurangan harta, lalu jiwa, kemudian segala hal yang berkenaan dengan kehidupan diuji oleh Allah. Susah, melarat, tidak enak, sabar atau tidak, berpegang teguh atau tidak, tetap beriman kepada Allah atau tidak. Makanya kita lihat ayat selanjutnya yang 29 tadi itu, ayat yang ketiganya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah mengatakan sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu dari zaman para rasul kita, diuji oleh Allah. Zaman para sahabat Nabi diuji oleh Allah. Bahkan zaman sebelum kita lahir diuji oleh Allah. Kelak Allah akan mengetahui apakah orang ini benar-benar tetap beriman kepada Allah atau tidak. Allah Maha Tahu. Supaya apa? Supaya dengan ujian ini akan ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah. Contoh kecil, ada seorang anak SD yang mulai dari kelas 1, ketika dia pengen naik tingkat ke kelas 2, ada ujiannya dulu, pengen tahu sebatas mana pengetahuannya. Lolos, masuk, naiklah dia tingkat. Sama dalam kehidupan kita. Dengan Allah memberikan ujian, Allah pengen mengetahui benar atau tidak dia beriman kepada Allah ini, sungguh-sungguh atau tidak dia berada di dalam jalan Allah ini. Oleh karenanya ini untuk orang-orang yang beriman kepada Allah, ujian yang akan Allah berikan. Bagi orang-orang yang tidak berada di dalam jalan Allah, siksaan yang Allah dapat. Kita lihat ayat selanjutnya.
ayat 4 dan 5-nya itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Yang artinya, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sungguhlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebaliknya, siapa saja yang berbuat jahat, siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, siapa saja yang jauh dari jalan Allah, bahkan siapa saja yang tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, apakah mereka itu menganggap bahwa dirinya aman, jauh dari siksaan, tidak akan disiksa oleh Allah? Salah. Yang ada Allah katakan bahwa kelak akan diberikan azab, diberikan siksaan. Buruk persangkaan orang yang mengatakan dia jauh dari jalan Allah, aman itu. Lalu siapa yang mengharapkan pertemuan kepada Allah yang sudah Allah janjikan kelak semua yang jahat, yang baik ketemu, mati, ketemu di hari akhirat nanti, Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah kita perbuat. Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar, Allah Maha segala-galanya. Hati-hati kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Kita, kalau kita dekat dengan Allah, kelak kita akan merasakan bagaimana balasan Allah yang berikan kepada kita itu. Siapa saja yang hati tertutup, mata tertutup, telinga tertutup, jauh dari jalan Allah, enggan untuk kembali ke jalan Allah, maka Allah ingatkan, itu nanti tidak akan pernah luput dari azab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, dengan kesempatan ini, dari beberapa ayat yang telah kita sampaikan tadi itu, hendaknya ini memacu kita agar kita banyak mengintrospeksi diri, selalu evaluasi diri untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah, untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan tujuan agar kita selamat dunia, selamat akhirat, agar kelak kita mudah-mudahan dikumpulkan oleh Allah di sorga secara bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini tujuannya untuk memberikan nasihat pada diri saya sendiri dan untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.